kategori gemuk ya itu masih bisa. Itu apa? Itu dari negara lain seperti dari Vietnam, Filipina, Taiko atau Thailand itu masih bisa. Setauku ya, aku pernah lihat di sini tuh. Tapi kalau untuk Indonesia kok kenapa ya kok susah gitu loh. Nggak tahu ini apa saking terlalu banyaknya yang daftar akhirnya diseleksi. Sementara dari PT-PT negara lain tuh kok tinggi badannya sekian, terus berat badannya kayaknya aku lihat kok gemuk, terus usianya juga kemarin aku pernah lihat dari orang Taiko itu, Thailand ya maksud saya itu, baru datang ya usianya kayaknya kok udah di angka 5 bulan kok masih bisa. Tapi kalau untuk Indonesia kok usia, berat badan, tinggi badan kok menjadi faktor diterima enggaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Hari ini Jumat ya. Mau ke masjid ya, ceritanya mau Jumatan. Masih nunggu teman Mas Diki dari Lampung. Kapalnya kemarin katanya bilang mau Jumatan. Kan dia masuk malam. Aku juga masuk malam, tapi kemarin kan aku baru libur. Terus Mas Diki baru pulang nih tadi jam 8 pagi, soalnya dia masuk malam. Guys, ada beberapa teman yang sering tanya ya terkait biaya proses ke Taiwan ya. Pertanyaannya gini, Mas kalau pergi ke Taiwan itu ya dengan biaya segitu ya ada yang 65, 70, 75, ada yang 80 juga. Itu berapa lama bisa balik modal? Menurut saya itu nggak bisa jadi patokan ya. Ya beda-beda tiap orang. Ada yang cepat balik modal, ada yang enggak. Itu ya tergantung kita masing-masing. Terkadang yang pengaruh besar itu ya urusannya dengan pabrik. Ya kalau semakin pabriknya bagus, lemburannya banyak, ya cepat balik modal. Paling 5 bulan, 6 bulan udah balik modal. Itu kalau pabriknya bagusnya dalam arti itu banyak lemburannya. Paling 1 minggu tuh libur cuma sekali, hari Minggu. Terkadang kan hari Sabtu kan di sini libur karena apa? Jam kerjanya di Taiwan itu cuma 5 hari, yaitu Senin sampai dengan Jumat. Kalau misalkan teman-teman nanti hari Sabtu misalkan masuk itu udah dihitung lembur. Ya, misalkan sebulan itu nggak ada lembur, tapi kalau hari Sabtu itu masuk berarti udah lembur 4 hari dalam 1 bulan. Ya kalau bisa tuh ya cari lembur yang paling enggak 2 jam lah, 2 jam cukup lah. Seperti yang saya alami sendiri ya, pabrik saya tuh setiap hari tuh lembur cuma 2 jam. Ya meskipun jam kerjanya tuh cuma 5 hari, itu seminggu cuma kerja 5 hari. Ya Sabtu libur, ya meskipun Sabtu itu di pabrik saya sistemnya itu giliran. Ya yang penting dalam 1 minggu tuh masuk 5 kali ya, 5 kali ya. Kadang Minggu masuk, Sabtu masuk, ya giliran. Soalnya di tempat aku mesinnya tuh jalan terus, nggak dimatikan. Jadi itu misalkan teman-teman nanti yang tanya berapa bulan untuk balik modalnya, apakah setahun ataukah 5 bulan, 6 bulan, ya itu nggak tentu. Ya itu tergantung pabriknya bagus apa enggak. Kalau semakin pabriknya bagus ya cepat balik modal. Ya terkadang pabriknya bagus sekali, lemburannya banyak, tapi teman-teman di sini tuh boros, nggak bisa ngatur keuangan, ya lama balik modalnya. Itu kembali kepada pribadi masing-masing. Ya, ada juga yang pabriknya nggak segitu bagus ya, pas-pasan ya lembur paling 1 jam, ya mungkin ya 1,5 jam itu cepat balik modal. Itu mungkin ya dia bisa ngatur keuangan, dalam arti dia nggak boros. Tirakatnya tuh menurut saya tuh ya masak sendiri gitu, nggak setiap hari beli makan terus. Kalau beli makan terus di sini tuh boros. Ya usahakan kalau teman-teman nanti kalau sudah ada di Taiwan ya jangan beli makan terus ya. Ya marung gitu enggak. Ya sesekali kalau misalkan keluar ya lumrah lah, wajar kita nanti beli makan di luar atau di warung ya. Tapi kalau sehari-hari kita pulang kerja itu ya usahakan masak sendiri. Itu pasti lebih irit. Ya nggak buang-buang uang lah kalau setiap hari kita ke warung makan. Itu setiap hari kan apa gunanya? Kita kan di sini kan ada mes, ada dapur. Kalau tidak dimanfaatkan ya paling kita beli alat-alat lah,
untuk masaknya. Katanya kan gajinya gede, 27.470 NT ya, kalau dikurskan ya sekitar 13 jutaan ya, 13,5. Masa lama balik modalnya? Gini loh guys penjelasannya ya, kita tuh di sini tuh dapat gaji segitu, itu masih kokoh, belum bayar-bayar yang lain, bayar pajak, bayar asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, bayar mes. Kita juga disuruh diwajibkan untuk nabung ya, setiap pabrik beda-beda, ada yang nabung 2.000, 3.000, beda-beda lah intinya. Ada juga pabrik yang nggak mewajibkan untuk nabung. Kemudian belum lagi nanti tadi saya belum sampaikan yaitu bayar agensi ya. Untuk agensi kita tuh tidak bisa lepas dari agensi selama kita kerja di sini resmi ya, kita setiap bulan tetap bayar agensi. Setiap bulannya berapa, yaitu untuk teman-teman yang bekerja di sini selama 1 tahun bayar agensinya itu 1.800 NT. Kemudian yang bekerja selama 2 tahun bayar agensi 1.700 NT. Kemudian yang bekerja selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya itu cuman bayar 1.500 NT. Itu wajib ya, teman-teman nanti bayar pajak, asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, bayar mes, bayar agensi ya, ada 5 itu. Belum lagi teman-teman nanti kalau proses ke sini lewat potongan sinatras ya. Tuh sinatras itu beda-beda setiap PT. Ada sinatrasnya gede, ada yang enggak, ada juga PT yang enggak ada sinatras. Yang enggak ada sinatrasnya itu ada berapa PT ya, mungkin bayarnya tuh agak lebih mahal sedikit lah ya, mungkin selisih antara 10 juta 15 juta, bahkan yang hampir sama dengan PT yang lain yang dengan potongan sinatras, yaitu beda-beda lah intinya ya PT seperti itu, yaitu ada 5 potongan ditambah lagi ada potongan sinatras. Kalau teman-teman nanti proses lewat jalur potongan sinatras ya. Ada lagi yang tanya mengenai tinggi badan, Mas tinggi badan segini. Jadi gini, CPT itu punya standarnya ya, punya peraturan masing-masing. Untuk tinggi badannya sekian, berat badannya sekian, untuk usianya sekian. Setahu saya untuk batas usia pabrik rata-rata yang saya dengar ya dari teman-teman ya, saya dengar dari PT itu 35 tahun ya, itu untuk sektor formal. Ada juga yang lebih dari 35 tahun itu biasanya ke pertanian, perkebunan, peternakan itu masih bisa. Kalau misalkan teman-teman nanti usianya udah 35 tahun, mending ambil ke jalur pertanian, perkebunan, peternakan atau konstruksi, itu masih bisa. Kalau untuk pabrik setahuku itu usia di atas 35 sudah susah. Beda lagi kalau misalkan kalau bisa mungkin masih bisa dibantu, karena kalau bisa kan ada yang bawa, udah ada job, agensi sudah mau menerima bahwasanya usianya sekian, biasanya gitu. Dan untuk tinggi badan setahu saya itu biasanya paling cepat itu 165 cm ya, 165. Kalaupun kurang di angka 165 itu biasanya tuh agensi minta skill atau keterampilan. Ya keterampilannya apa, misalkan bisa las ya, meskipun tinggi badannya 160, 162 itu masih bisa. Itu kalau bisa las, misalkan bisa forklift atau bisa bidang-bidang yang lain lah yang bisa diandalkan untuk daftar ke PT atau diandalkan untuk didaftarkan oleh agensi ke pabriknya. Itu kalau ada skill ya, itu masih bisa dibantu meskipun tinggi badannya kurang. Nah, kemudian untuk berat badan itu juga pengaruh. Kemarin ada temanku yang mau tanya ya, tinggi badannya ya oke 170, tetapi ada masalah yaitu berat badannya itu sekitar 100 lebih, itu nggak bisa, pabrik PT nggak mau. Yaitu PT itu bilang ke saya, katanya tuh maksimal 95 kilo. Itu masih ya agak apa ya, mepet lah ya, bisa diterima bisa enggak, yang penting 95 itu katanya masih bisa diusahakan. Kalau juga di angka 100 katanya itu susah, 100 kilo 95 masih bisa. Kalau yang 100 lebih apalagi itu nggak bisa. Tatoan
tatoan juga susah. Tatoan kalau masih kecil aja, mungkin di lengan masih kecil, itu masih bisa. Kalau udah besar itu nggak bisa. Tenaga asing yang ada di Thailand tuh sebenarnya tuh banyak kok guys. Ada tatonya, tinggi badannya kurang, untuk berat badannya kategori gemuk ya, itu masih bisa. Itu apa? Itu dari negara lain, seperti dari Vietnam, Filipina, Taiko atau Thailand itu masih bisa. Setauku ya, aku pernah lihat-lihat di sini tuh. Tapi kalau untuk Indonesia kok kenapa ya kok susah gitu loh. Nggak tahu ini apa saking terlalu banyaknya yang daftar akhirnya diseleksi, atau memang aturan yang nggak tahu ya, susah pokoknya. Sementara dari PT-PT negara lain tuh kok tinggi badannya sekian, terus berat badannya kayaknya aku lihat kok gemuk, terus usianya juga kemarin aku pernah lihat dari orang Taiko itu, Thailand ya maksud saya itu, baru datang ya usianya kayaknya kok udah di angka 5 bulan kok masih bisa. Itu ya kurang paham ya. Itu ya jadi mungkin kebijaksanaan dari PT-nya yang ada di negara masing-masing ya. Untuk negara lain mungkin saya tahu kok mudah-mudah berangkatnya. Tapi kalau untuk Indonesia kok usia, berat badan, tinggi badan kok menjadi faktor diterima enggaknya. Sebenarnya tuh Taiwan bilang kok bisa. Usia sekian, berat badan, tinggi badan nggak pengaruh. Taiwan nggak mempermasalahkan. Tapi yang bermasalah itu pihak PT yang ada di Indonesia. Nah, jadi itu ya, ini waktunya udah mepet itu ya, aku mau Jumatan itu waktunya ini. Aku mau panggil dia di kamar, kayaknya belum berangkat. Ini udah waktunya udah mepet. Nah, itu aja sekedar sharing saya hari ini mengenai untuk biaya prosesnya yang sekian, kapan balik modalnya, sama untuk persyaratan tinggi badan, berat badan, usia itu yang seperti yang saya sharingkan tadi. Semoga ini bermanfaat. Nah, itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.